Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hera Walidin. Di sini saya akan presentasikan tugas auditing ya, dalam rangka memenuhi tugas auditing, yaitu mempresentasikan mengenai program audit, siklus penjualan dan penerimaan kas, dan siklus persediaan dan pergudangan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Baik, kita mulai. Di sini pertama-tama saya akan perkenalkan profil KAP ya. Di sini KAP yang mengaudit PT Indomobil yaitu Ernst & Young. Ernst & Young ini berdiri pada tahun 1989 ya, berdasarkan merger ini. Firma peringkat 4 Ernst & Young ini merger dengan yang kemudian menjadi peringkat 5 yaitu Young secara global sehingga terbentuklah Ernst & Young. Nah, EY di Indonesia EY berafiliasi dengan kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya atau KPSS. Klien utama Ernst & Young antara lain Bank Rakyat Indonesia, itu BRI, PT Krakatau Steel dan Group, kemudian Coca-Cola Bottling Indonesia, Indofood, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat profil Ernst & Young, ini ada jenisnya. Jenis perusahaan itu anggota untuk legal yang bervariasi dan Britania. Limited Partnership. Jenisnya itu jenis jasa profesional. Bukan 1989, kantor pusatnya ada di London, Inggris, Britania Raya. Nilai operasinya seluruh dunia ya, Kemudian jumlah cabang dengan lebih dari 700 lokasi kantor ya, di lebih dari 150 negara, Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan lain-lain. Dan klien audit global besar ya, di sini ada all time. Ini masuk Forbes ya. The Walmart, Amazon.com, Oracle, McDonald's, Google, Intel, Hewlett Packard, Coca-Cola, kuncinya ada Mark Weinberger, sebagai chairman and CEO, kemudian ada John Ferraro, sebagai COO, dan kemudian jasanya itu ada jasa asuransi, perpajakan, konsultasi keuangan lainnya ya, auditing jasa asuransi. Dan karyawan tahun 2015 terdapat 190.000. Di sini ada divisi asuransi, investor, service, tax, swab, kalau mengunjungi ada IE.com. Kemudian gambaran perusahaan yang diaudit, yaitu gambaran PT Indomobil. Sukses Internasional Tbk. Ini berada di Indomobil, Haryono. PT Indomobil Sukses Internasional ini merupakan induk dari suatu kelompok perusahaan otomotif terpadu yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang terkemuka di Indonesia. Perusahaan merupakan hasil penggabungan usaha atau antara PT Indomobil Investment Corpora dengan PT Indomulti Inti Industri Tbk yang setelah penggabungan berubah namanya menjadi PT Indomobil Sukses Internasional. Nah, berikut ada struktur organisasi perusahaan ya. Ini bisa teman-teman lihat. Kemudian ada bidang usaha perusahaan utama perusahaan dan anak perusahaan lain sebagai berikut. Ada pemegang lisensi merek, distribusi kendaraan, layanan purna jual, jasa pembiayaan kendaraan bermotor, dan seterusnya. Kemudian yang berikut pemegang saham perusahaan, pemegang saham per 31 Desember 2018 dan 2019. Ini ada galang kontor, mata masyarakat ya, oleh publik 25%. Kemudian pemegang saham utama dan pengendalinya, bisa lihat di sini, bisa. Kemudian ada profil Dewan Direksi. Kemudian Dewan Direksi di sini ada Ishak Kertowijoyo sebagai direktur utama, Februari Suryano Navarro, Amin, Alex Krishna, Bambang Subianto, Evan Sirgo, ada 6 orang ya. Kemudian ini ada tunjangan pustaka dalam presentasi. Kemudian dalam siklus ini kita memiliki tunjangan pustaka yaitu definisi auditing di sini ya. Jadi menurut Ernst Elder and Beasley adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.
Kemudian ada bukti audit, evidence ya. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ini ada bukti-bukti bukti audit dari tulisan fisik, informasi infeksi, prosedur medis. Teman-teman bisa cari informasinya di berbagai buku atau informasi di internet yang banyak. Kemudian prosedur audit. Di sini menurut Ans et al. Dan kawan-kawan ya. Prosedur audit adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti yang diperoleh pada suatu waktu tertentu yang berlangsungnya saat berlangsungnya proses audit. Di sini dalam prosedur itu ada pengujian ya, ada pengujian pengendalian, kemudian pengujian substantif, pengujian substantif ini terdiri lagi dari pengujian substantif atas transaksi, ada prosedur analitis dan pengujian substantif atas rincian saldo. Ini yang akan kita praktikkan di perusahaan mobil ini. Kemudian pembahasan program siklus penjualan dan penerimaan kas. Kita masuk ke pembahasan. Ini sebelum kita mulai audit siklus penjualan dan penerimaan kas, kita membuat program, kita harus mengenal dulu siklus bisnis klien ya, atau fungsi bisnisnya itu apa aja. Sini ada kelas transaksi, akun, bisnis, dan catatan serta dokumen yang terkait untuk siklus penjualan dan penagihan. Kas, PT Mondeo Mobil, ini konstruksinya ada penjualan. Ini bisa kita lihat di laporan keuangan ada ya. Bisa lihat ada penjualan, terus penerimaan kas, retur dan total penjualan, penghapusan transaksi, dan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, ujian pengendalian dan pengujian substantif atas penjualan PT Indonesia International Tbk. Di sini sebenarnya ada ini ya, pengujian pengendalian kunci ya, itu didapat dari perusahaan. Berhubung kita tidak memeriksa perusahaan secara langsung, ini saya hanya masukkan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Ini saya akan bacakan satu contoh saja ya. Ini ada penjualan yang dicatat adalah yang benar dikirim kepada pelanggan. Ya. Ini tujuannya adalah keterjadian. Kemudian pengendaliannya adalah memeriksa pesanan pelanggan menyangkut bukti persetujuan kredit. Juga memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan. Kemudian pengendalian juga adalah memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan collect pengendalian data. Kemudian juga mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim. Ya, lagi dikirim ke pelanggan. Nah, pengujian substantif atas transaksi penjualan. Ini atas tujuan audit transaksi ini, kejadian ini, kita memeriksa urutan faktur penjualan, kemudian mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Ya. Kemudian menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup salinan faktur penjualan, bill of lading, pesanan penjualan dan pesanan pelanggan. Itu adalah pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan untuk tujuan audit transaksi penjualan yang dicatat adalah yang benar-benar dikirim kepada pelanggan atau tujuan keterjadian. Dan seterusnya ya, teman-teman bisa baca. Kemudian ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Ini terusannya. Oh, ini yang penerimaan kas ya. Tadi kan penjualan, ini yang penerimaan kas. Kemudian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas PT Indonesia Sukses International Tbk. Ini saya akan bacakan satu. Di sini tujuan audit atas transaksi ini, penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Keterjadian ini tujuannya. Ya, penerimaan kas dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Kemudian pengujian pengendaliannya apa? Di sini kita mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Kemudian memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan collect pengendali data. Dan pengujian substantif atas transaksinya yaitu mereview jurnal penerimaan kas dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Kemudian menelusuri ayat jurnal yang menyusun ayat jurnal perusahaan penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Kemudian membuat bukti penerimaan kas. Dan seterusnya ada di sini tujuan seperti kotapan, kampuratan,
mana ada klasifikasi dan penentuan waktu. Nah, kemudian dari pengujian-pengujian di atas tadi, kita dapat membuat program untuk pengujian program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk penjualan dan pengiriman kas PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Di sini ada aktivitas umum ya. Di sini ada menuliskan jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, kemudian menggunakan perangkat lunak audit untuk menginput dan transport jumlah penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Ya, ini kita dapat dari tadi pengujian-pengujian tabel data. Ini ada pengiriman barang, apa aja sih yang perlu dilakukan, yaitu memeriksa urutan dokumen pengiriman, kemudian menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Nah, ada juga pengiriman faktur ke konsumen dan pencatatan penjualan. Ya, memeriksa urutan faktur penjualan, telusuri suatu sampel nomor faktur penjualan dari jurnal penjualan ke ini ada file induk piutang usaha dan menguji jumlah tanggal serta nomor faktur dan seterusnya ya, teman-teman bisa baca. Kemudian ada juga sini pemrosesan penerimaan kas dan pencatatan jumlah pembukuan. Ya. Ini apa saja yang dilakukan? Itu kemudiannya ya, memperoleh prelisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal dengan verifikasi internal. Seperti itu. Nah, berikut ada tujuan audit, saldo, dan program audit untuk siklus penjualan dan penagihan untuk penyelesaian piutang PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Nah, tujuan audit memberikan tentang saldo ini akan melakukan itu contoh piutang usaha. Piutang usaha dalam edge file balance sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar dan sama dengan buku besar umum. Ya, kecocokan ya detail-detailin. Di sini prosedur auditnya apa? Yaitu memperoleh edge file balance piutang usaha dan menelusuri saldonya ke buku besar umum. Kemudian menggunakan perangkat lunak audit untuk memvote dan mengcross-vote edge trial balance. Ya. Kemudian menelusuri 10 akun dari neraca saldo ke akun pada file induk. Ya. Seperti itu. Kemudian piutang usaha pada edge trial balance memang ada ya untuk tujuan eksistensi, yaitu prosedur auditnya mengkonfirmasi piutang usaha dengan menggunakan konfirmasi positif, mengkonfirmasi semua jumlah di atas 1 miliar. Dan sampel statistik. Kemudian melaksanakan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama atau kedua. Terus kemudian mereview neraca saldo piutang usaha, ya, menyangkut jumlah piutang usaha yang besar dan tidak biasa. Jadi memang benar-benar ada ya. Nah, untuk jumlah ini biasanya auditor itu perkirakan ya ada perhitungannya sendiri. Yang kemudian sini program audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi serta pengujian substantif atas isian saldo PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Ini ada yang pertama itu program auditnya itu memperoleh daftar umur piutang usaha dan menelusuri saldonya ke buku besar umum. Nah, ini juga dapat dari tabel yang di atas ini. Ini kita susun buat program audit ya, menjadi program audit.
Kemudian menggunakan perangkat lunak audit untuk mengkode dan mengkode daftar umur piutang. Kemudian mereview daftar umur piutang untuk piutang yang berjumlah besar dan tidak biasa. Ini teman-teman bisa baca sampai akhir ya. Sampai nomor 15 itu mereview retur dan pengurangan penjualan yang besar sebelum dan setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah telah dicatat dalam periode yang benar. Ini yang ini ya, telah dicatat apakah telah dicatat yang benar. Oke, kata seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke siklus persediaan dan pergudangan. Nah, ini berikut tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas nilai saldo untuk observasi persediaan fisik PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Ini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldonya ya, yaitu persediaan yang dicatat pada tag memang ada ya, itu keberadaan. Di sini prosedur observasi persediaan yang umum yaitu memulai sampel acak nomor tag dan mengidentifikasi tag dengan nomor yang dilampirkan pada persediaan aktual. Ya, jadi benar-benar dicek ya, observasi loh. Di sampel diidentifikasikan ke tag dengan nomor yang dilampirkan pada persediaan aktual. Kemudian mengamati apakah terjadi pergerakan persediaan selama perhitungan. Nah, itu harus diamati tuh apakah terjadi pergerakan persediaan selama perhitungan. Benar harus diperhatikan. Nah, tujuannya ada komentarnya nih. Tujuannya adalah mengungkapkan pencantuman item yang tidak ada sebagai persediaan. Tujuannya mengungkapkan pencantuman item yang tidak ada sebagai persediaan. Ya, ini teman-teman juga bisa baca. Dan lanjutannya. Kemudian ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan kemudian atas penelitian saldo untuk penetapan harga dan kompilasi persediaan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Nah, di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Ya, persediaan dalam schedule listing persediaan sama dengan perhitungan persediaan fisik. Nah, kaliannya sudah benar dan totalnya ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Ya, LPN yaitu cocokan ya. Yang di sini prosedur penetapan harga dan kompilasi persediaan yang umum. Ini yang pertama melaksanakan pengujian kompilasi, ya, lihat tujuan eksistensi, kelengkapan dan keakuratan. Kemudian memfooting schedule listing persediaan untuk bahan baku, ya, barang dalam proses dan barang jadi. Kemudian menelusuri total ke buku besar umum. Kemudian mengalihkan kuantitas dengan harga item terpilih. Sudah benar detail. Dan tujuan kesusahan ini tercapai dengan langkah-langkah ya prosedur penetapan harga ini. Kemudian ada item persediaan yang dicatat pada schedule listing persediaan memang ada. Nah, itu persediaan harus ada nih, memang ada ya. Caranya gimana prosedurnya? Itu menelusuri persediaan yang tercantum dalam schedule tag persediaan dan perhitungan yang dicatat auditor untuk asistensi dan deskripsi. Kemudian memperhitungkan nomor tag yang tidak digunakan dalam dokumentasi ya, dalam dokumentasi auditor untuk memastikan tidak ada tag yang ditambahkan. Gitu. Nah, berikut ada program audit persediaan dan perdagangan PT Indomobil Sukses Internasional. Ya, bacakan sekilas ya. Pertama, lakukan penelaahan atau review atas transaksi-transaksi di antara tanggal. Lakukannya pengamatan atas penghitungan persediaan dan tanggal neraca. Pasti telah tuh di review. Ya, di antara tanggal lakukannya pengamatan atas penghitungan persediaan dan tanggal neraca. Kemudian lakukan observasi ke tempat persediaan barang untuk melihat apakah terdapat perubahan susunan, persediaan apakah dibandingkan dengan susunan, meletak persediaan sewaktu diadakan pengamatan di tengah tahun. Apabila ternyata ada perubahan yang besar dalam susunan letak dan jumlah persediaan, hal ini harus dibandingkan dengan catatan pembukuan. Nah, tadi ya yang observasi. Ya, dan seterusnya 10 mereview kontrak dengan vendor dan pelanggan serta mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang kemungkinan pencantuman persediaan yang dikonsinyasi atau tidak dimiliki lainnya atau penghilangan persediaan yang dimiliki. Ya, kalau konsinyasi kan persediaan itu milik supplier ya, kalau barang konsinyasi atau kita konsinyasi barang keluar gitu kan, barang kan ada di luar tuh, itu harus diperhatikan juga gitu. Nah, kemudian kesimpulannya ya,
Berdasarkan pembahasan dalam bab 2 yang tadi kita bahas, hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan atas rincian saldo akan digunakan sebagai dasar program audit, di mana program tersebut akan bertujuan untuk pertama untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem manajemen dan kinerjanya. Kemudian untuk memenuhi persyaratan eksternal seperti sertifikasi suatu standar sistem manajemen, untuk memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan kontrak, kemudian untuk mencapai dan mempertahankan kepercayaan terhadap kapabilitas pemasok. Yang terakhir untuk menentukan efektivitas sistem manajemen dan untuk mengevaluasi kesesuaian tujuan sistem manajemen dengan kebijakan sistem manajemen dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ya, oke teman-teman, baiklah hanya itu yang bisa saya presentasikan atas keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.